Shalom jemaat terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk memulai ibadah pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita mau sama-sama untuk tundukkan kepala, kita mau menaikkan sembah kita, doa kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita sama-sama tanggalkan segala macam beban. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur atas kasih-Mu padaku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk negara Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Bapa, kami menyatukan hati Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami tercinta Tuhan, negara Indonesia Bapa. Kami menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas negara Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan negara Indonesia di dalam tangan kasih-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau saja Tuhan yang dapat merangkul negara kami, negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan dari yang paling atas hingga yang paling rendah Bapa, supaya kiranya apapun Tuhan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan boleh terjadi atas Indonesia Tuhan. Supaya kiranya setiap keputusan Tuhan yang diambil oleh setiap pemerintahan Tuhan itu boleh berasal daripada-Mu saja Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengguncang negara kami, negara Indonesia Tuhan. Supaya negara Indonesia boleh mengalami pergerakan yang luar biasa Tuhan, pergerakan yang supranatural yang daripada-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menyatakan berkat atas negara kami, negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk coronavirus yang mungkin saat ini masih terus menguasai negara kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami memiliki iman Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus semua sakit penyakit boleh dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada setiap tenaga medis Tuhan yang mungkin saat ini sedang bekerja keras Tuhan untuk boleh membasmi Tuhan pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemik ini boleh berakhir Tuhan secepatnya Bapa. Hanya di dalam kasih-Mu saja Tuhan mujizat itu boleh terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang boleh menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan di Indonesia Bapa. Supaya kiranya mereka boleh memiliki kerendahan hati Tuhan. Mereka boleh memiliki sifat-sifat Yesus Kristus. Supaya mereka boleh menjadi refleksi Tuhan bagaimana Kristen itu boleh menjadi hidup serupa dengan gambaran-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan supaya boleh banyak orang boleh semakin mengenal Engkau di bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu saja Tuhan yang boleh turun dan menyertai negara kami, negara Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk negara Korea. Baik Korea Selatan maupun Korea Utara, kami ucapkan Shalom Korea Selatan, Shalom Korea Utara Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti mengalir Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menempatkan kami di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memiliki rencana yang indah Tuhan bagi negara Korea ini Bapa. Kami menyerahkan negara Korea ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Supaya kiranya semuanya dari pemerintahan paling atas hingga yang paling rendah Tuhan, Kau sendiri yang memimpin, Kau sendiri yang membimbing Tuhan, supaya semua yang boleh diambil Tuhan, keputusan-keputusan itu Tuhan boleh daripada-Mu saja Bapa. Dan kami percaya Tuhan boleh ada pergerakan yang dulu pernah terjadi Tuhan atas negara ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang boleh membangkitkan Roh-Mu Tuhan di negara ini Bapa. Kami percaya Tuhan pergerakan yang
supranatural boleh terjadi Tuhan. Anak-anak-Mu yang dulu terhilang Tuhan boleh kembali kepada Bapa Tuhan. Kami percaya boleh terjadi rekonsiliasi Tuhan di negara ini Bapa. Dan supaya kiranya mereka boleh mengalami kasih mula-mula yang saat ini telah hilang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda-Mu di Korea ini Bapa. Kalau banyak roh-roh jahat Tuhan, roh depresi Tuhan, roh lain Tuhan yang mengikat mereka Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Supaya kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh menjamah setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Bapa. Supaya kiranya mereka boleh mengalami kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang terus membimbing mereka, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya spirit of hope boleh turun Tuhan atas negara Korea Tuhan. Kami rindu Tuhan pergerakan Tuhan, kebebasan Tuhan, supranatural boleh terjadi atas negara ini, negara Korea Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di Korea Bapa, supaya kiranya mereka boleh bangkit Tuhan, mereka boleh menjadi gambaran-Mu yang baik Tuhan, mereka boleh menjadi contoh yang baik Tuhan, mereka boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Injil-Mu boleh diberitakan di seluruh penjuru negara Korea Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk BIC. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk gereja yang telah Engkau percayakan Tuhan di sini Tuhan di Korea Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran rumah-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah terus menyertai gereja BIC Tuhan. Kami menyerahkan gereja BIC ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin Tuhan, Pastor Niko, Pastor Johan, Pastor Harun Tuhan, supaya kiranya mereka boleh mendapatkan hikmat yang baru setiap hari Tuhan. Apa yang Kau kehendaki Tuhan atas gereja ini Tuhan boleh disampaikan dengan baik Tuhan melalui setiap pemimpin gereja-Mu Tuhan, supaya kiranya gereja BIC Tuhan boleh menjadi gereja yang menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati orang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Dedi dan juga Cisusan Tuhan. Kau berkati kehidupannya di Korea Tuhan, supaya kiranya kasih-Mu saja Tuhan yang boleh memberikan mereka berkat yang baru setiap hari Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh memberikan mereka urapan yang baru Tuhan, supaya dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di Korea Selatan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk boleh mengangkat puji sembah kami yang tulus dari hati kami Tuhan. Kami tanggalkan segala macam beban Tuhan yang mungkin saat ini sedang ada di pundak kami Tuhan. Kami tanggalkan di bawah kaki salib-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. We believe that you're more than enough for us, Jesus. Jesus,
You're more than enough for me. We believe that you're able, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya pujian kami Tuhan boleh memperluas kemuliaan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siapa di tempat ini yang memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa? Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Siapa di tempat ini percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan? Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Let's sing together. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever is no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
mau saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu BIC Korea memiliki renungan setiap hari yang saudara bisa akses di website bicsoul.wordpress.com. Kemudian Rabu ini saudara, Cool Online kita akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rohman dari Bethany Church Singapura. Hari Rabu tanggal 16 September jam 8 malam, Cool Online via Zoom bersama dengan hambanya Pastor Jimmy Rohman dari Bethany Church Singapura. Dan hari ini saudara, kita akan mendoakan saudara kita yang akan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pekerjaan baik kehendak Tuhan tentunya yang sudah dipersiapkan untuk hambanya ini saudara ya. Kita mau mendengarkan sedikit kesaksian, kesan selama ada di Korea dan selama ada di BIC, juga buat pesan buat kita semua. Saudara Patrick Haryanto, dipersilahkan. Shalom semua. Shalom. Yang pasti pertama mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman di BIC, terutama buat Ko Dedi Cisusan juga, buat Ko Kevin juga yang sudah jadi gembala di Cool, yang sudah menemani, membimbing selama saya 2 tahun di master tadi di Korea ini. Dan pengalaman tinggal di luar negeri bukan pengalaman yang mudah, jadi buat semua kita yang lagi di luar negeri ini ada baiknya jangan pernah mengundurkan diri dari ibadah-ibadah, dari komunitas-komunitas yang ada, sehingga kita bisa terus bertumbuh bersama dalam Kristus. Dan pesannya yang terakhir, di masa-masa yang sulit ini semua orang mengalami hal yang sama. Saya teringat akan firman Tuhan, Yosua dan Kaleb saat disuruh mengintai ladang perjanjian Tuhan bersama 10 orang lainnya. Mereka sama-sama melihat tantangan yang sama, tapi juga ada opportunity yang sama yang mereka lihat. Tapi Yosua dan Kaleb itu membawa report yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, karena mereka adalah orang-orang yang punya visi dan mereka adalah orang-orang yang memegang janji Tuhan dalam hidupnya. Jadi di saat-saat ini mari sama-sama kita tetap punya visi dan kita sama-sama tetap memegang janji Allah dalam hidup kita. Amin. Sekian kesan dan pesan dari saya. Oke, dan kita dari gereja juga ada apresiasi untuk Mari sama-sama kita berdoa untuk Patrick yang hari Selasa ini tanggal 15 akan kembali ke Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai dan melanjutkan kasih karunia-Nya dalam hidup Patrick. Kami bersyukur boleh mengenal Patrick Tuhan, dan bersyukur juga hamba-Mu ini sudah menyelesaikan Master of Science Tuhan selama di Korea, dan kami bersuka cita boleh terlibat dalam pelayanan bersama dengan Patrick selama ini, seorang yang tulus, seorang yang setia, seorang yang sungguh-sungguh rindu Tuhan melayani Engkau, dan kami banyak belajar dari hidupnya, dari kesaksiannya Tuhan. Kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan semakin nyata melimpah dalam hidupnya. Tanggal 15 nanti dia kembali ke Indonesia, Tuhan menyertai perjalanannya dan dia memulai pekerjaan yang baru di Indonesia nanti. Tuhan, kami berdoa supaya perkenanan Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakan berhasil dan perjalanan hidupnya beruntung, iman, pengharapan, kasih semakin bertambah-tambah sehingga hidupnya jadi blessing untuk keluarganya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh rencana-Mu boleh digenapi sempurna dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Saudara, kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Saudara bisa menyiapkan persembahan saudara dan bisa mentransfer ke rekening BIC Korea, yaitu rekening Hana Bank atas nama Yeni. Nomor rekeningnya adalah 5599 1008 496 407. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami mendeklarasikan bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk harta, keuangan adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan kami harta keuangan untuk kami kelola dengan benar. Bahkan di masa sulit ini Tuhan, kami mau tetap mempersembahkan ucapan syukur kami sebagai
ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya anugerah-Mu melimpah sehingga pemberian kami ini boleh membawa pekerjaan Tuhan, memuridkan orang-orang baik di gereja lokal ini Tuhan, di BIC Korea maupun gereja pusat kami yang melayani bangsa-bangsa. Kami rindu melihat tuaian besar, semakin hari semakin banyak penuainya Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Melalui pujian ini Tuhan kami deklarasikan bahwa kami ingin Tuhan untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan, berefleksi, dan juga menikmati firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau sama-sama merenungkan bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kiranya Tuhan melalui perenungan kami hari ini, kami boleh dibaharui, kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai yang daripada Engkau, sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi dalam hidup. Tuhan, tolong kami, bersamalah dengan kami. Kami memohon Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mengemis akan anugerah-Mu, supaya Engkau berkenan Tuhan sekali lagi berbicara kepada setiap kami, tidak hanya dari luar secara eksternal, tapi juga secara internal di hati kami. Allah Roh Kudus, taruh firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami boleh berakar di dalam janji-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang hina untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua kami yang mendengar firman hari ini boleh menikmatinya bersama-sama dan diubah dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat sore waktu Korea. Untuk yang di rumah dan juga semua kita yang ada di sini, ya, apa kabar? Baik. Ya, nggak baik juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sama-sama terus setia ikut Tuhan ya. Hari ini kita temanya adalah bertumbuh di dalam iman. Kita akan baca sama-sama Ibrani pasal 11. Ini ayatnya agak dipotong-potong karena terlalu panjang kalau kita baca semuanya. Jadi kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Lalu ayat 32 sampai 34 dan kemudian Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan kita nikmati firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Thank you. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Pasal 12 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang hadir, hari ini kita akan bahas tentang bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita merenungkan Ibrani pasal 11, setidaknya ada 3 hal yang harus jadi perenungan kita. Supaya kita boleh memahami bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman. Yang pertama adalah dikatakan di ayat 1, iman adalah bukti. Itu dari bahasa Yunani hypostasis, artinya bisa assurance, artinya bisa confidence, artinya bisa substance gitu. Nah, cuman yang menarik di sini adalah kalau kita ngomong bukti, kita selalu kepikiran tentang sesuatu yang di luar. Apa buktinya Tuhan itu ada? Emangnya pernah lihat tiba-tiba malaikat muncul gitu di depan kita? Emangnya pernah Tuhan itu menyatakan dirinya di depan kita gitu? Apakah pernah? Nah, mungkin sebagian orang ada yang bersaksi demikian. Tapi apakah semua orang beriman, semua orang percaya pernah ngalamin yang seperti itu? Enggak gitu ya. Nah, kalau gitu iman ini bukti maksudnya gimana? Ketika kita mikir bukti, kita selalu punya pemikiran itu yang eksternal, yang di luar. Padahal kita bilang bukti itu adalah iman itu sendiri. Apa yang ada di dalam kita sebagai orang percaya, itu adalah bukti. Gitu. Iman itu bukti. Bukti dari janji Allah, kita tahu dari mana janji Allah itu pasti akan digenapi. Kita tahu dari mana Allah itu benar. Tahu dari mana firman Tuhan itu benar. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan bukan di luar, tapi di dalam setiap kita. Yang memampukan kita untuk percaya. Yang memampukan kita untuk mengatakan buktinya ada, jelas. Saya bisa mengatakan dari hati saya tanpa melampaui segala keraguan bahwa Allah itu ada. Allah Tritunggal itu benar, Yesus Kristus itu penyelamat saya. Semua iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen dan juga pemahaman Kristen kita, pemahaman kita akan Alkitab, itu buktinya berakar bukan di sesuatu yang di luar kita. Tapi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itulah iman. Ini hal yang sangat menarik gitu ya. Saya teringat waktu saya mungkin semester 1 apa mungkin semester 2 ya. Di sekolah teologi gitu. Satu dosen pernah kasih ilustrasi, ini menarik gitu ya. Jadi ada satu orang datang ke KKR, lalu di KKR itu ditanya, mau gak kamu percaya Tuhan Yesus? Dia nggak mau, dia nggak datang. Biasa kan gitu KKR, maju ke depan, angkat tangan, maju ke depan. Dia nggak mau. Tapi pas dia pulang ke rumah, ada maling masuk rumahnya. Ada maling dan di rumahnya itu ada satu barang yang hilang. Nah dia nggak diapa-apain loh. Tapi pas dia bangun, dia cek, wah ada sesuatu yang hilang. Ini pasti ada pencuri masuk rumah saya. Di situ dia berpikir, kalau malam itu pas saya tidur, saya diapa-apain. Lalu saya mati, kemana saya pergi? Nah, kira-kira begitu. Akhirnya dari situ dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Menarik sekali gitu loh. Bukan dari KKR yang kelihatannya luar biasa, tapi dari peristiwa yang seperti itu. Nah itu kita bisa lihat bahwa Roh Kudus tuh cara dia bekerja itu bermacam-macam. Apapun yang dia mau, dia adalah Allah. Jadi siapa yang dia mau lahir barukan, orang itu akan berubah. Siapa yang Roh Kudus mau rubah, orang itu akan berubah. Nah menariknya di dalam ajaran kekristenan, dalam iman Kristen, kita percaya bahwa Roh Kudus itu bukan bekerja dari luar. Roh Kudus itu bekerja dari dalam. Makanya banyak perdebatan, boleh gak gereja pakai event, boleh gak gereja pakai ini, pakai itu. Karena dasarnya itu sederhana perdebatan itu. Apakah Tuhan itu sebegitu bergantung sama sarana-sarana eksternal atau tidak? Padahal Roh Kudus itu begitu berkuasa. Tanpa sarana eksternal apapun, Roh Kudus dalam hati kita bisa mengubah kita, melahirbarukan kita. Jadi bukti, ketika kita ngomong tentang bukti, ketika kita ngomong iman kita dikuatkan, jangan melulu yang ada di pikiran kita adalah hal-hal yang eksternal. Jangan melulu yang ada di pikiran kita adalah hal-hal yang luar biasa kesannya di mata manusia. Padahal ketika hati kita diubah, kita yang dulunya punya kecenderungan, bahkan bukan kecenderungan, kita yang dulunya memberontak kepada Tuhan. Kita mau jadi Tuhan buat hidup kita sendiri. Kita yang dulu mengatakan hidup gua ya punya gua, semau gua. Tiba-tiba ketika Roh Kudus jamah, langsung berubah. Tiba-tiba kita bisa bilang hidup saya sekarang milik Kristus. Bukan lagi saya tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lebih luar biasa dari karir sukses atau apapun yang terjadi dalam hidup. Itu ketika manusia yang begitu egois, yang begitu menuhankan dirinya sendiri bisa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Percaya kepada Kristus karena pekerjaan Roh Kudus. Itu hal yang sangat luar biasa. Pernah kita renungkan hal ini Bapak Ibu Saudara?
Kadang kita pikir kita jadi Kristen, kita percaya Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita pelayanan. Itu semua karena kuat dan gagah kita. Padahal enggak. Itu semua kita pikir itu karena saya tiap hari baca Alkitab. Karena saya tiap hari dengar khotbah, podcast atau apapun. Karena saya tiap hari memuji menyembah Tuhan. Padahal kalau kita pikir, kenapa kita mau baca Alkitab? Karena Roh Kudus udah ubah hati kita dari dalam. Kenapa kita punya kerinduan nih pengen dengar firman terus ya? Kenapa? Karena hati kita udah diubah, kita beda dengan orang dunia. Kenapa mulut kita pengen bernyanyi memuji Tuhan, kita pengen mengekspresikan iman kepercayaan kita kepada Kristus itu dengan pujian. Kenapa? Karena hati kita udah beda. Jadi mari sama-sama kita merenungkan tentang ini, bahwa bukti atau hal yang bisa bikin iman kita lebih kuat itu bukan hal-hal yang di luar tapi yang di dalam. Nah sekarang kalau gitu apa itu iman? Coba kita pikir 10 detik, apa itu iman? Iman itu Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan bukan kekuatan pikiran atau bukan cuma positive thinking. Tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu adalah satu pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Saya kira ini tadi saya udah jelasin ya betapa luar biasanya itu. Dan manusia yang berdosa, yang mati secara rohani dari dirinya sendiri nggak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus nggak ubah, nggak jamah dia. Nah yang kedua, iman itu bukan hayalan. Melainkan didasarkan pada janji Allah. Saya suka sekali tadi kesaksiannya Bro Patrick gitu ya. Ketika Yosua dan Kaleb lihat penduduknya itu mungkin tinggi besar dan segala macam. Mereka nggak menyandarkan penilaian mereka terhadap pikiran mereka sendiri. Tapi mereka menyandarkan penilaian mereka terhadap janji Tuhan. Memang sih kotanya berkubu, memang sih orang-orang di dalamnya besar-besar. Tapi Tuhan udah berjanji bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Nangkep gak bedanya sama marketing? Kalau marketing, oh tenang, nanti kalian begini, nanti begitu. Pokoknya bagus deh gitu. Kadang juga gak berdasar. Bilang bagusnya apa ya karena supaya produknya dibeli aja gitu. Beda gak sama kalau kita datang ke ya tanda kutip ya kayak kekuatan pikiran atau positif. Kadang kalau dipikir-pikir gak terlalu berdasar. Itu cuman kayak kalau bahasa rohaninya mengimpartasikan optimisme gitu aja. Cuman kita gimana caranya di seminar itu orang-orang yang datang bisa jadi optimis. Dasarnya apa optimisme itu? Dasarnya apa kita percaya pada potensi diri kita? Kita percaya bukan kepada sesuatu yang di luar kita tapi sesuatu yang di dalam arti kekuatan diri kita sendiri. Apa dasarnya? Nggak jelas dasarnya itu. Tapi kalau kita punya iman itu bukan cuman konstruksi pikiran yang kita buat-buat. Tapi ada janji Tuhan yang betul-betul Tuhan udah nyatakan. Dan kita tahu Tuhan tuh gak mungkin bohong. Tuhan tuh gak pernah berdusta. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu pasti terjadi. Ya persoalan kapan kita bisa bergumul. Makanya di dalam kitab Mazmur dan kalau saya gak salah di kitab Wahyu juga ada gitu ya. Orang-orang benar itu ketika mereka melihat ketidakadilan. Mereka bilang, how long, oh Lord? Berapa lama lagi Tuhan? Kau akan nyatakan kuasamu, keadilanmu di tengah dunia yang tidak adil ini. Kadang kita bergumul kapan, tapi kita nggak pernah ragu sebagai orang percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Itu udah pasti. Nah persoalannya seberapa familiar kita terhadap janji Tuhan. Misalnya ada orang yang dia karena menderita sedikit atau disakiti atau saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi biasanya ada elemen pain, di situ elemen of pain. Lalu dia nggak mau lagi pelayanan. Gitu ya. Misalnya ada masalah di kerjaannya atau ada masalah di pelayanan itu sendiri. Dia nggak mau lagi ikut Tuhan, dia nggak mau lagi pelayanan. Mungkin dia akan bertanya, loh Tuhan saya kan udah pelayanan. Kenapa sekarang kok hidup saya jadi susah? Saya kan udah pelayanan, kenapa saya disakiti? Nah pertanyaan kita adalah kepada pribadi yang seperti itu yang kita kasihi juga. Pertanyaannya di mana Allah berjanji kalau kita pelayanan tiap minggu hidup nggak akan susah? Di mana? Di mana Allah berjanji bahwa kalau kamu ikut Tuhan Yesus nggak akan ada penderitaan? Di mana? Nggak ada. Makanya kita betul-betul harus rajin baca Alkitab, rajin menyelidiki firman Tuhan, rajin. Makanya tadi dalam doa saya doakan setiap kita juga sama-sama berdoa supaya kita berakar dalam janji Allah. Iman yang kuat itu iman yang berakar dalam janji Allah, bukan dibuat-buat. Kita tahu betul itu apa yang Tuhan janjikan. Dan kita betul-betul percaya. Nah yang menarik lagi, ini sedikit doktrinal gitu ya.
Iman itu bukan dasar dari keselamatan kita. Iman itu hanya instrumen untuk menerima semua berkat keselamatan di dalam Kristus. Kalau kata Efesus 2 ayat 8 saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Tapi bukan iman itu yang jadi dasar. Iman kita kalau dihitung, ditimbang di timbangannya Tuhan, iman kita tuh gak ada layak apapun. Apa layaknya iman kita? Yang layak di mata Allah adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita diselamatkan oleh anugerah, yaitu korban Kristus di kayu salib, korban yang sempurna yang tak bercacat di hadapan Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Tapi gimana caranya kita bisa menerima semua berkat yang ada di dalam Kristus? Itu melalui iman. Ngerti ya? Jadi iman adalah satu instrumen kalau bahasanya para teolog untuk kita bisa terkoneksi dan di dalam Kristus kita menerima segala berkat rohani. Oke, kita harus agak cepat di sini, langsung ke selanjutnya. Yang kedua. Oke. Nah, kalau tadi kita baca di dalam pembacaan Alkitab kita, coba saya bacakan lagi ayat 32, Bapak Ibu Saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Makanya tadi kita gak bisa baca seluruh pasal 11. Karena isinya banyak sekali. Ada Abraham, ada Habel, ada banyak tokoh-tokoh beriman. Ada banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab di situ. Nah, kenapa begitu banyak di dalam Alkitab? Apa sih benefitnya untuk kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan di mana di situ ada kisah tentang Abraham, ada kisah pahlawan-pahlawan iman yang tadi. Apa benefitnya, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan? Yang pasti yang kita harus sama-sama renungkan adalah bagaimana kita berpusat kepada kisah Allah, bukan kisah kita sendiri. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, ini milik Allah. Gitu. Jadi kita harus punya pusat dalam hidup kita ini kisah Allah. Gimana sih Allah bekerja? Oh, dalam kehidupan Abraham gimana Allah bekerja? Waktu itu sempat mandul Sarah, lalu akhirnya Tuhan berkati bisa punya anak. Oh, sempat kelaparan ternyata Abraham. Lalu gimana dengan yang lain? Yang Gideon, Barak, Simson. Jadi kita memfokuskan diri kita kepada kisah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita worry, kita begitu worry, itu ya, worry wajar lah. Apalagi di tengah corona itu ya, cari kerja susah, pelayanan susah, kuliah tambah susah, semua jadi susah. Tapi kalau kita bangun tidur worry, mau tidur worry gitu ya. Pas lagi ke gereja, lagi dengerin firman, worry, ini besok gimana ya? Ini nanti setelah lulus kerja apa ya? Worry-nya terus dibawa gitu. Lagi pujian penyembahan, kita worry. Lagi pacaran misalnya, worry juga. Lagi ngapain, semua hal dalam hidup kita ternoda oleh si worry ini gitu. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, itu artinya kita terlalu berfokus sama kisah kita, bukan kisah Allah. Kita terlalu fokus sama apa yang saya bisa lakukan, bukan sama apa yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita. Itu hal yang sangat menarik gitu. Makanya supaya kita gak worry, supaya iman kita bertumbuh, gimana? Ya baca kisah-kisah itu. Sebenarnya Pastor Dedi hari ini minta saya untuk ngomong tentang apologetika. Tentang gimana sih kita bisa percaya Alkitab itu reliable, Alkitab itu gak dipalsukan, Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, salah satu jawabannya ya ini, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Kita baca apa yang ada di dalamnya. Gak ada jawaban instan. Hari demi hari kita harus baca, kita harus alami, kita harus pikirkan. Itu harus jadi makanan rohani kita. Tiap hari terus menerus. Karena memang Roh Kudus itu Roh Kudus yang melahirbarukan. Roh Kudus itu Roh Kudus yang menanamkan iman kepada kita. Tapi kita harus ingat, Dia juga adalah Allah yang membaharui kita, yang menyucikan kita. Jadi tadi di lagu yang terakhir gitu ya, sucikan hati kami, itu lagu yang sangat indah gitu. Nah, para teolog membedakan antara pembenaran dengan penyucian atau sanctification. Kalau pembenaran itu sekali selamanya. Sekali saudara percaya pada Kristus, lalu saudara dinyatakan benar di hadapan Allah. Gak ada siapapun, segala kuasa apapun, kalau kata Rasul Paulus di Roma 8, yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi setelah saudara percaya kepada Tuhan, punya iman,
Apakah iman saudara stuck di situ? Tidak. Roh Kudus terus menyucikan kita, membaharui kita, terus membaharui kita. Ke arah mana? Ke arah Kristus. Kita makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, disiplin rohani. Pentingnya bukan supaya saudara diselamatkan karena pekerjaan saudara, bukan. Saudara sudah diselamatkan. Tapi pentingnya adalah supaya kita terus dibaharui oleh Roh Kudus, terus disucikan. Dan yang menarik dalam proses penyucian itu, seringkali Tuhan pakai penderitaan. Karena kita sebagai manusia, sekalipun kita orang percaya, kita punya banyak berhala-berhala dalam hidup kita. Kadang ketika ada masalah, kita pikir uang kita bisa menyelesaikan itu. Ketika ada kekosongan dalam hati kita, kita pikir hubungan kita dengan pasangan bisa mengisi kekosongan itu. Kita nggak lagi ngandelin Tuhan. Kita mengandalkan sesuatu lebih daripada kita andalkan Tuhan. Di situ kita udah punya berhala-berhala baru. Nah, Allah Roh Kudus dalam perjalanan iman kita membaharui itu. Satu demi satu berhala kita tuh dihancurkan oleh Dia. Terus sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Sehingga dalam hidup kita nggak ada pribadi lain atau hal lain di dalam hidup ini yang kita bergantung kepadanya. Selain daripada Tuhan sendiri, selain daripada kuasa Kristus. Ya, jadi kita harus terus baca. Saya boleh sarankan kita pakai aplikasi Alkitab, itu menarik ya. Saya udah baca mungkin 2 atau 3 kali Kejadian sampai Wahyu dari aplikasi itu. Jadi ada programnya 1 tahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Itu kalau 1 tahun itu kira-kira sehari kita baca 3 sampai 4 pasal. Jadi kita pencet terus baca tiap hari. Nah, nggak ada cara instan. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk kita bisa berakar dalam Kristus, kita harus setiap hari menghidupi kisah-kisah Allah dalam hidup kita. Nah, langsung kita masuk ke contoh-contohnya. Ya, saya nggak bisa bahas semua, tapi ada beberapa tokoh pahlawan iman yang kita bisa bahas. Yang pertama misalnya Habel. Ya, Habel dia adalah tokoh pahlawan iman yang Tuhan pakai untuk memuliakan Allah. Bahkan dalam kematiannya. Menarik sekali itu loh. Bahkan dalam kematian, dalam kehidupannya persembahannya diterima. Bukan persembahan Kain yang diterima, tapi persembahannya Habel. Bahkan setelah dia mati dibunuh oleh Kain, firman Tuhan mengatakan, karena iman ia masih berbicara, bahkan sesudah ia mati. Jadi somehow Habel ini dipakai oleh Tuhan, bahkan setelah dia mati. Hal ini menarik sekali. Dalam hidup dan dalam mati, kita itu milik Allah gitu ya. Ini satu kutipan dari Herman Bavinck, saya akan bacakan. The entire life of the Christian is dedicated to the worship of God. Jadi seluruh hidup kita adalah penyembahan. Kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Allah. Kita milik Allah sepenuhnya dan selalu di dalam hidup dan di dalam mati. Ini hal yang sangat menarik karena kita mungkin nggak sebelumnya kita nggak pernah betul-betul memikirkan tentang kematian, tapi ketika corona melanda, bahkan kita yang muda-muda, kita bisa terancam loh, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman yang muda-muda juga kita. Ya saya juga berduka, ada salah satu teman dan mungkin teman-teman juga, ya kita nggak boleh berlarut dalam kedukaan, tapi ini membawa kita kepada satu perenungan bahwa hidup kita ini nggak sehebat apa yang kita pikir. Semua orang, kadang dulu kita pikir masih muda nggak usah mikirin mati lah. Ketika kita baca Filipi 1 ayat 21 misalnya, hidup bagiku ada Kristus, mati adalah keuntungan. Nggak usah terlalu lama lah baca ayat itu. Karena kita nggak lihat sesuatu yang iminen gitu, yang di depan mata. Tapi sekarang mau ke sini swab test dulu, karantina dulu, di karantina di swab test lagi, di ini. Pokoknya semua serba mencekam. Mau salaman mikir-mikir ya, mau apa? Ya mau gini atau gimana itu. Pokoknya semua serba mencekam dan semua orang sekarang kalau saya boleh bilang corona ini seperti satu ancaman mati bagi semua manusia. Dan menariknya dari semua golongan, mau yang penghasilannya tinggi, penghasilan rendah, semua bisa kena. Kita semua ini fragile. Kalau saya renungkan beberapa waktu yang lalu ya, kalau saya nggak salah 2015 itu buku Sapiens itu terbit, itu ramai sekali itu, di mana-mana kayaknya seluruh dunia orang ngomongin itu. Di Indonesia pun gitu ya, Sujiwo Tejo posting tentang itu, tentang Sapiens. Sudah baca Sapiens belum? Sejarah tentang umat manusia. Nah di buku itu teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menariknya ada
narasi-narasi tentang amortalisme. Jadi ini bukan immortal, tapi amortal. Jadi menurut Harari, si sejarawan terkenal ini gitu ya, nanti dalam perjalanan ilmu pengetahuan, saintis itu akan menemukan cara untuk untuk mengatasi semua sakit penyakit manusia. Jadi manusia sakit apapun akan bisa sembuh, gitu. Lalu organ tubuh manusia ini gimana caranya nggak akan pernah fail, pokoknya akan selalu hidup terus. Bedanya amortal, ini namanya amortal ya. Bedanya amortal sama immortal itu kita tidak bisa mati. Tapi amortal masih bisa mati. Kenapa? Kecelakaan. Tapi nggak lagi orang itu bisa mati karena sakit. Kata Harari katanya nanti. Dan nanti akhirnya jadi homo deus. Dari homo sapiens akhirnya jadi homo deus. Dari manusia akhirnya jadi Tuhan atas segala ciptaan. Itulah kedudukan manusia nanti. Sangat optimis sekali gitu ya. Itu 2015 itu laku di mana-mana itu. Nah sekarang saya merenung juga gitu ya. Saya penasaran Harari mau ngomong apa nih keadaan corona begini. Semua seluruh dunia kacau balau secara ekonomi, secara apapun gitu ya. Mengalami kekacauan. Nah over optimistic itu seringkali kita hadapi dalam hidup. Nah tapi kita dipanggil hari ini untuk merenungkan bahwa Habel memuliakan Allah bahkan dalam kematiannya. Dan kita harus ingat teman-teman, sesusah apapun hidup kita saat ini, identitas kita nggak ditentukan oleh penghasilan kita, identitas kita nggak ditentukan oleh pekerjaan kita. Tapi semua kita adalah milik Allah dalam hidup maupun dalam mati. Oke, langsung next. Ya, lalu Daud. Nah, Daud adalah pahlawan iman dengan pergumulan fisik. Ya, fisiknya bukan berarti Daud itu dalam arti punya disabilitas atau Daud itu punya penyakit. Tapi Daud dalam hidupnya harus menghadapi raksasa Goliat. Sedangkan dia fisiknya kalau boleh dinilai dengan mata dunia kurang memungkinkan lah untuk memenuhi tugas panggilan itu. Nah, tapi Daud berhasil nggak? Berhasil gitu. Ya nggak usah bahas terlalu banyak tentang Daud karena di sekolah minggu kita semua udah lulus. Itu udah gampang sekali gitu. Daud sama Goliat kalau sampai nggak tahu, wah gimana gitu. Nah, cuman ada satu hal yang menarik yang saya mau amati di sini. Sebelum corona ada satu isu yang begitu besar di Indonesia. Apa itu? Rasisme terhadap orang Papua. Tahun lalu kalau saya nggak salah. Lalu tahun ini ada rasisme lagi, George Floyd dan sebagainya. Nah, rasisme dan corona itu dua-duanya dalam kacamata saya sebagai mahasiswa teologi, membawa kita untuk merenungkan tentang tubuh. Karena yang jadi masalah dua-duanya adalah tubuh. Rasisme adalah tubuh yang jadi masalah. Warna kulit, bentuk ini dan itu gitu kan. Ras gitu. Nah, corona yang jadi masalah tubuh. Gitu. Jadi ketika kita ngomong iman, seringkali kita terlalu over spiritualizing segala sesuatunya. Jadi iman tuh selalu kaitannya sama yang rohani-rohani. Tapi sebenarnya ada pahlawan iman yang dia punya pergumulan bukan rohani tapi fisik. Tapi Tuhan boleh kuatkan dia untuk memenuhi panggilannya, yaitu Daud gitu. Dan mungkin kalau dicari mungkin ada lagi yang lain. Tapi ini jadi boleh jadi bahan perenungan kita. Bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapi problem-problem tentang tubuh manusia. Gitu. Nah, lalu yang kemudian Yefta. Yefta adalah pahlawan Israel dengan pergumulan sosial. Nah, kita mungkin boleh baca ayatnya sama-sama ya. Dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah, ini satu hal yang menarik dan satu hal yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, seorang pahlawan iman Israel yang namanya tercatat di dalam Alkitab, yang Tuhan pakai untuk membebaskan umat Tuhan dari cengkeraman Bani Amon waktu itu. Tapi ibunya seorang perempuan sundal. Bayangkan betapa insecure-nya dia, betapa sulitnya dia waktu itu untuk memenuhi panggilan hidupnya. Nah, saya nggak tahu, mungkin di antara saudara ada yang pergumulannya sekarang bukan fisik, bukan rohani, tapi pergumulan sosial. Misalnya hubungan yang sesama, atau hubungan dengan orang tua, atau apapun itu. Nah, kita dipanggil untuk merenungkan saat ini bahwa iman kita harus bisa, dalam iman kita harus bisa mengatasi pergumulan sosial kita. Ya, dalam iman kita harus bergumul terus, nggak boleh nyerah di tengah pergumulan sosial apapun. Pergumulan sosial kita harus
acknowledge, kita harus pahami bahwa pergumulan sosial tidak lebih rendah dari pergumulan rohani. Gitu ya. Jadi yang pergumulan yang tinggi itu bukan cuma masalah rohani, masalah sosial juga gitu. Oke, next. Yang ketiga jadi yang pertama adalah iman adalah bukti. Itu adalah iman adalah bukti internal, bukan eksternal. Jadi Tuhan bekerja dalam diri setiap kita. Kedua, kita berpusat pada kisah Allah, bukan kisah kita. Yang ketiga, kita dipanggil untuk merenungkan kesatuan dalam iman, bukan individualisme. Ya, pasal 12 ayat 1 boleh kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada banyak saksi. Kalau bahasanya Alkitab NIV ada a cloud of witness. Jadi bukan cuma saksi yang seperti awan-awan, tapi awan-awan para saksi gitulah. Cloud of witness. Jadi di dalam pergumulan iman kita nggak sendiri teman-teman. Kita nggak sendiri. Ada orang-orang dalam perjanjian lama yang udah bergumul mengenai itu, dalam perjanjian baru, juga dalam hidup kita nggak sendiri gitu loh. Jadi jangan terlalu worry, jangan terlalu putus asa dalam kita bergumul. Kita harus lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ya seperti tadi saya kasih contoh, ketika kita mengalami pergumulan secara fisik, kita balik ke Alkitab. Lihat, ada nggak di Alkitab tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan fisik. Ketika kita mengalami pergumulan yang lain, nah, intinya kita nggak sendiri. Yang paling sederhana penerapannya gimana? Misalnya saudara lagi worry, lagi betul-betul depresi. Cari kakak rohani, cari hamba Tuhan, cari teman orang-orang seiman untuk berdoa sama-sama, untuk bergumul sama-sama. Itulah keindahan Kristen. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, iman Kristen keindahannya adalah bukan cuma kita sendiri gitu ya. Kadang kita kalau dengar kisah para martir atau para bapak-bapak gereja, kita terlalu fokus sama figur orang itu. Tapi kita kurang fokus sama figur orang-orang di sekelilingnya yang menguatkan iman orang itu sampai dia bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya gimana? Misalnya Charles Spurgeon gitu ya. Itu sekarang mulai diperhatikan kisah tentang satu ibu asrama, kalau saya nggak salah namanya Mary King, yang mengajak Spurgeon untuk masuk ke chapel gitu. Ayo kamu harus ibadah gitu. Nah akhirnya Spurgeon karena seorang ibu-ibu itu, akhirnya dia masuk ke chapel itu dan dia lahir baru. Akhirnya dia disebut the Prince of Preachers. Seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang kalau dia khotbah subuh-subuh ribuan orang datang. Dia khotbah malam-malam ribuan orang datang. Dan dia udah pernah berkhotbah kepada mungkin lebih dari 10.000 orang, di mana di zaman itu belum ada mikrofon. Itu luar biasa sekali itu. Dari seorang ibu-ibu tukang masak atau ibu-ibu asrama kalau saya nggak salah. Nah, kita harus berpikir dalam hidup kita bergumul dalam iman kita untuk bertumbuh. Siapa orang-orang yang bikin kita bisa bertumbuh? Dan sekarang kira-kira apa pergumulan kita? Siapa orang yang tepat yang bisa bantu kita? Nah, perenungan teologisnya misalnya kita pikir tentang gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Jadi ada gereja yang kelihatan, apa itu? Ya kita ini gereja yang kelihatan. Biarpun saudara yang di rumah saya nggak bisa lihat ya, tapi saudara bisa lihat saya kelihatan gitu. Nah, ada juga gereja yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu sifatnya denominasi, sifatnya ada gedungnya, ada orangnya. Tapi gereja yang tidak kelihatan itu gereja yang universal. Gereja yang dari zaman manusia pertama sampai manusia terakhir yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ketika dikatakan gereja adalah tubuh Kristus, artinya siapa mereka? Itu orang pertama yang percaya sampai orang terakhir yang akan percaya. Itu ada dalam satu kesatuan rohani, yaitu tubuh Kristus. Ini hal yang luar biasa gitu ya. Ini R.C. Sproul kasih satu gambaran yang menarik. Saya akan bacakan. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa para saksi Allah adalah bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka adalah orang-orang kudus, beriman yang telah pergi sebelum kita. Minggu lalu kata R.C. Sproul, saya datang ke gereja. Siapa yang ada di sana? Ada Habel, ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, juga ada Daud, ada Deborah, ada Yosua, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Esther, ada Amos, ada Lea, ada Hosea, ada Yoel, Yehezkiel, dan Hana, dan Daniel. Ketika orang percaya berkumpul, tidak peduli seberapa kecil gerejanya,
ataupun seberapa terpencil tempatnya, mereka adalah bagian dari gereja yang universal. Amin. Kita sekarang berkumpul cuman dikit sekali orangnya. Tapi di mata Allah, di hadapan Allah, kita adalah satu tubuh Kristus. Seluruh gereja yang universal atau disebut Katolik. Sebenarnya istilah Katolik itu artinya universal. Itu kenapa dalam pengakuan iman, bagian yang ketiga kita bilang, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Dalam bahasa Inggris gereja yang kudus dan Katolik. Artinya gereja yang universal. Gereja yang mencakup seluruh tubuh Kristus dari manusia yang pertama percaya sampai manusia yang akan terakhir percaya kepada Kristus. Jadi secara rohani kita nggak sendiri, teman-teman, dalam pergumulan iman kita. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman kita dan kita boleh dipanggil untuk bergumul bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan baik bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami ada di sini juga kami yang ada di rumah. Biarlah kami Tuhan boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Bahwa kami tidak sendiri. Bahwa yang jadi pusat itu bukan kisah kami Tuhan, tapi kisah Engkau. Kau Allah yang tidak pernah gagal, janji-Mu ya dan amin. Biarlah Tuhan kami dalam menghadapi kesulitan hidup kami, dalam mengalami pergumulan, bahkan di tengah pandemi corona ini. Kami boleh fokus kepada kisah Tuhan, bukan kepada kisah kami. Kepada kekuatan-Mu Tuhan, bukan kepada kuat dan gagah kami. Sehingga iman kami boleh dibaharui dan kami tidak dipenuhi dengan worriness, dengan kekhawatiran, tapi kami boleh dipenuhi dengan iman. Tuhan, kalau ada di antara kami sedang bergumul, baik secara fisik, secara sosial, secara spiritual, secara apapun Tuhan, aspek dalam seluruh hidup kami, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau. Allah Roh Kudus, sucikan hati kami. Kalau ada hal lain di dunia ini yang menjadi sumber sandaran kami selain dari Engkau, Tuhan hancurkan itu. Biarlah di hati kami gak ada berhala-berhala Tuhan. Biarlah di hati kami hanya Engkau saja satu-satunya. Sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita kami. Tuhan, dan kalau ada di antara kami yang merasa sendiri, kami merasa kami bergumul sendiri, gak ada orang di sekitar kami boleh dikuatkan hari ini. Bahwa kami boleh bersaksi mengenai iman kami. Tidak sendirian Tuhan, tapi bersama dengan seluruh gereja, seluruh tubuh Kristus. Dan biarlah juga kami dalam keseharian kami boleh mencari orang-orang yang tepat untuk berdoa bersama, bergumul bersama. Sehingga iman kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dipuji, dimuliakan nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Pastor David. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan ubah hatiku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, sentuh hatiku selalu. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku.
sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor David Kristanto, pakai terus hidup hamba-Mu ini Tuhan, perbesar kapasitas roh, hikmat, wahyu, pengertian, kedalaman akan firman-Mu sehingga hidupnya membawa dampak lebih kuat dan lebih dahsyat lagi bersama dengan istri, bersama dengan keluarga. Tuhan pakai, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, para pelayan yang sudah melayani dan setiap orang yang beribadah. Kami tahu anugerah Tuhan melimpah buat kami semua dan kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara di rumah masing-masing. Terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang mau bertumbuh dewasa di dalam iman, mari sama-sama katakan amin. God bless you, keep winning.